Jadi saya ulangi, SLR itu pada dasarnya adalah merupakan jenis penelitian yang menganalisa paper-paper yang sudah ada sebelumnya dengan topik sesuai yang kita pilih, tapi secara sistematis. Nah, kata-kata sistematis di sini artinya membutuhkan sistem, ada protokolnya. Tidak bisa sekedar kita mengumpulkan paper saja lalu kita rangkum, kita analisa, tapi ada tahapan-tahapannya yang sistematis, yang berbasis data, dan bisa dijalankan melalui berbagai aplikasi yang relevan. Nah, ini nanti yang akan sama-sama kita coba jalankan. Kemudian apa keunggulan dari systematic literature review ini? Karena sekarang menjadi cukup populer di kalangan para peneliti. Yang pertama, tentu kita tidak perlu menggali teori yang terlalu dalam atau merumuskan kerangka teoritis yang spesifik ya, karena kita hanya perlu menganalisa atau mengkaji paper-paper yang sudah ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Kedua, kita juga tidak perlu mengumpulkan data yang sifatnya instrumental, yang biasanya butuh waktu, pengumpulan data yang cukup lama, kemudian juga mungkin ada data-data yang berbayar sehingga memerlukan biaya tambahan. Nah, tapi pada penelitian SLR ini hanya butuh metadata dari paper-paper yang kita kumpulkan tadi. Nah, lalu keunggulan yang paling utamanya adalah kita tidak perlu melakukan perhitungan statistik yang rumit, yang biasanya ini bikin susah makan atau susah tidur gitu kalau bagi saya. Apalagi jika datanya tidak signifikan, aduh saya langsung sakit kepala itu biasanya. Nah, tapi pada SLR ini kita tidak perlu melakukan perhitungan tersebut karena proses penyelesaiannya menjadi lebih mudah, lebih cepat. Nah, dan bagi teman-teman mahasiswa atau santri, ini bisa menjadi opsi untuk berlatih menulis dan publish, kalau bisa ya sampai publish. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke tahapan SLR. Oke, jadi tahap yang pertama adalah kita perlu menentukan topik apa yang akan kita angkat ke dalam paper SLR kita. Dan topiknya ini kalau bisa harus cukup populer, kalau bisa juga mempertimbangkan isu-isu terkini, dan kalau bisa juga belum pernah dilakukan uji SLR sebelumnya. Pencarian topik ini sebenarnya juga cukup mudah, kita tinggal melakukan pencarian ke search engine. Oke, nah ini jadi tampilan aplikasi Publish or Perish, walaupun ada beberapa aplikasi lain yang mungkin bisa kita gunakan, tapi ini yang tidak berbayar dan juga ini yang menurut saya cukup mudah. Kita perlu menentukan dulu jurnal mana atau kumpulan database mana yang akan kita cari. Misalnya kita ingin benar-benar concern ke penelitian yang skupnya lebih spesifik, maka kita bisa mencari kepada jurnal-jurnal yang sudah bereputasi, sehingga database kita bisa kita kerucutkan hanya kepada database Scopus saja begitu, karena kan di Scopus sudah berisi kumpulan jurnal-jurnal yang bereputasi. Tapi misalnya ini benar-benar topik yang baru, kemudian juga belum pernah ada yang membahas begitu. Misalnya tentang topik apa ya? Misalkan ini kita baru mengalami COVID begitu ya. Lalu COVID menjadi topik yang masih sangat baru, maka mungkin belum ada penelitian yang benar-benar kredibel yang sudah terpublish. Jadi pencariannya bisa kita lebih perluas lagi ke dalam database yang juga mencakup secara umum. Misalnya ini saya tampilkan misalnya Google Scholar. Nah, di sini ada beberapa database-nya. Ini contoh saya ya, kita hapus dulu mungkin. Teman-teman bisa mengetik seperti ini. Green Finance lalu pakai tanda bintang begitu, atau asterisk ya ini. Jadi tanda asterisk ini fungsinya agar semua kata kunci yang terkait dengan finance, misalnya bisa saja finance atau finansial atau apalagi, nah kata kunci seperti itu akan tertarik gitu ke database. Tapi kalau kita spesifik mengetik green finance, maka seperti finansial, lalu apa ya, misalnya financialization tidak ada ya, tapi misalnya ada bahasa seperti itu, maka itu tidak akan tertarik. Jadi bisa menggunakan tadi ya, asterisk green finance. Nah, melalui Scopus ini ada syaratnya, yaitu kita harus terhubung dengan akun Elsevier. Jadi nanti teman-teman itu harus ke preference dahulu. Nah, di preference ini kan menyimpan preferensi akun kita. Kemudian kita pilih Scopus. Nah, di sini nanti kita klik ini ya. Ini karena saya sudah setting. Jadi kalau untuk Scopus caranya begitu, tadi kita klik view,
lalu kita klik Scopus, kita klik go to Elsevier developer website. Jika kita sudah memilih akun, silakan nanti register saja, ini free. Kita klik I want an API key-nya. Lalu kita create API key, agree, klik submit. Ini saya stop share lagi agar masuk ke dalam harzingnya. Nah, kemudian ini nanti kita copy ya. Jadi tadi ada dua pilihan. Kita mau ke jurnal-jurnal yang bereputasi, artinya nanti pencariannya akan semakin sedikit. Tapi pencariannya itu adalah paper-paper yang sudah teruji, yang sudah melalui peer review dan lain-lain. Tapi kalau di Google Scholar itu benar-benar hampir seluruh jenis paper, hingga conference paper, atau bahkan misalnya teman-teman punya tugas disubmit kemana, misalnya ke ResearchGate atau disubmit ke Google yang lain. Nah, nanti juga akan tampil jika judulnya atau kata kuncinya sama begitu. Jadi untuk yang serius saya sarankan menggunakan database yang lebih bereputasi tadi seperti Scopus atau Web of Science. Tapi untuk Web of Science ini berbayar sayangnya. Jadi saya juga jarang menggunakan. Atau bisa juga menggunakan PubMed, ini juga cukup baik. Nah, tapi jika tadi teman-teman ingin melihat tren nih, tren artinya ya udahlah semua jenis paper kita terimalah yang kata kuncinya sesuai gitu. Jadi kita pengen tahu nih, termasuk dari conference paper kah, dari apapun gitu, kita tarik itu dengan Google Scholar ya. Itu menjadi catatan penting. Oke, jadi kita misalnya tadi green investment karena saya pengen serius nih, jadi saya ingin mencari lewat Scopus saja gitu. Nah, ini ada pilihan, kita mau mencarinya via title itu judul, atau via keywords. Saya sarankan untuk mencari via keywords karena terkadang judulnya apa gitu ya, ternyata kata kuncinya berbeda gitu. Tapi kalau kata kunci itu kan biasanya peneliti bisa menyebutkan hingga 5 kata kunci di satu paper ya. Misalnya judulnya green investment bla bla bla, tapi di kata kuncinya kemudian ada bahasa COVID, ada ini, ada itu gitu ya, ada hingga 5 poin gitu. Ternyata kalau kita ketik di title itu jadi tidak tertarik. Jadi saya sarankan di keywords. Dan kemudian kita juga perlu menentukan kata kunci terbaik. Nah, tadi kan saya melihat bahwa green investment itu sudah pernah diteliti literatur reviewnya. Jadi saya tidak ingin nih meneliti systematic literatur review untuk topik green investment saja gitu. Green investment secara umum. Saya ingin lebih spesifik, ingin fokus. Misalnya green investment dalam Islamic perspective. Ada 3 kata kunci di sini, green investment misalnya Islamic gitu. Ini tidak masalah urutannya, nanti akan tetap keluar. Kita misalnya ketik Islamic green investment juga tidak masalah. Lalu saya years-nya itu saya biarkan saja. Jadi saya mau tahu dari penelitian awal apakah sudah ada dari tahun berapa begitu. Kita tinggal klik search. Dan ternyata hanya ada 24 paper sepanjang tahun dari tahun 2022. Tapi tidak masalah, ini kita simpan ya. Ini kita simpan. Kalau sudah kita cari, dia akan tersimpan di database, tapi asal kita tidak melakukan tiban langsung nih. Kita tiban langsung keyword, kita ketik lalu search, itu nanti akan tertiban. Agar ini tersimpan, kita harus melakukan new. Kita harus melakukan pencarian ulang dengan klik new, lalu klik Scopus lagi. Tadi saya sudah mencari green investment Islamic. Sekarang mungkin saja paper itu keywordnya adalah green investment Muslim gitu ya, karena kan dari Islamic perspective. Mungkin saja kan, kita coba cari. Berarti ada 2 kata kunci yang sudah saya gunakan, ternyata tidak ada. Atau mungkin Muslim itu ditulis secara bahasa Inggris dengan seperti ini misalnya. Nah, ternyata ada 3 paper ditemukan ya, lumayan gitu. Kita klik kanan saja ini, kita save as result. Kita save pertama CSV karena salah satunya nanti akan kita masukkan ke dalam FastViewer. Nah, itu ada beberapa file yang bisa dimasukkan, tapi untuk jaga-jaga biar kita tidak perlu bolak-balik, ini saya save dengan beberapa jenis file.
Nah, kemudian tadi karena kita ada save CSV, itu untuk di-convert ke Excel, kita klik data. Nah, Excel ini nanti fungsinya untuk membuat grafik dan juga nanti untuk membuat tabel yang lebih baik, karena beberapa aplikasi tidak bisa langsung menyediakan tabel. Nah, ini langsung terlihat kan, ini database kita tadi. Kita bahkan bisa mensortir dari tahun dan lain sebagainya. Nah, ini kita simpan dulu ya. Ini jangan langsung kita olah karena ini adalah seluruh database yang kita ambil, bukan database yang akan kita analisa begitu. Bisa jadi di sini nanti ada data-data yang double dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada satu aplikasi lagi untuk membantu menganalisa terjadinya duplikasi data, kemudian untuk menganalisa juga secara konten. Ini saya kebetulan sudah punya akun, jadi saya tinggal sign in. Nanti teman-teman pilih yang free trial ya. Nanti di Confidence ini, kita pertama-tama klik Start a New Review. Kita klik ini. Kemudian, are you creating a concurrent review? Ini kita klik no saja. Kita namakan tadi, misalnya review kita namanya tadi Green Finance sajalah yang mudah gitu ya. Green Investment, Green Invest begitu. Kita mau review jenis apa? Ada sistematik, ada scoping. Nah, ini mungkin akan ada di kajian selanjutnya perbedaan ini, tapi untuk yang sekarang kita menggunakan systematic review. Area researchnya ini ya file ekonomik ya. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Hanya saja ini kan sudah ada angka-angkanya ya, artinya sudah pernah dilakukan. Nanti teman-teman akan benar-benar masih plain gitu, masih kosong. Jadi bisa dimulai dari melakukan import. Kita bisa import di sini dengan data yang tadi kita ambil dari ini, import in screen. Nah, ini dia nih, di tanggal 24 Desember. Ini bisa teman-teman lihat, waktu kita import, dia langsung otomatis mendeteksi ada duplikasi atau tidak gitu. Nah, ini contohnya nih, di bulan lalu saya mengimport, lalu ternyata ada 17 duplikat. Karena ini kebetulan saya database-nya itu tadi dari Google Scholar. Lalu setelah kita import kan terlihat bahwa database kita sudah tidak ada duplikasi, maka dia akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu screening title and abstract. Ini teman-teman perlu lihat dulu bahwa saya mereject 779 paper dari 1146 yang saya pikir tidak relevan. Setelah semua paper kita pilih yang relevan, nanti dia akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu full text review. Full text review ini pilihannya include atau exclude. Jadi setelah kita sortir tadi berdasarkan judul, ada 364 paper yang menurut saya secara judul dan abstrak itu sesuai nih dengan kategori yang akan saya analisa gitu ya. Tapi kita kan belum melihat isinya bagaimana gitu. Ternyata misalnya tadi saya ingin menguji faktor-faktor yang terkait dengan green finance. Lalu saya ternyata mendapatkan paper-paper yang juga sifatnya konseptual. Di paper itu tidak menjelaskan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap green finance, tapi dia misalnya hanya menjelaskan green finance adalah apa, atau paper-paper filsafat misalnya yang menjelaskan epistemologi green finance dan lain sebagainya begitu. Nah, itu saat di abstract screening mungkin masih saya anggap relevan begitu ya, tapi saat kita masuk ke full text, karena kita harus membaca, kita bisa baca di bagian kesimpulan atau di bagian hasil ya gitu. Kita bisa baca juga di kerangkanya. Biasanya kalau kita mencari faktor-faktor yang berhubungan dengan dependent something gitu ya, kita bisa langsung saja lihat kerangka teoritisnya. Biasanya dia bikin model faktor-faktornya apa gitu kan. Jika paper ini saya rasa termasuk ke dalam apa yang ingin saya cari ya, saya baca full text, oh ini termasuk nih gitu, kita tinggal klik saja include gitu. Kalau tidak, kita bisa klik exclude, dan di sini ada pilihan catatannya. Misalnya apa? Oh, itu ternyata bagian dari buku. Saya tidak mau paper-paper yang merupakan book or chapter book gitu. Atau misalnya ini adalah konteksnya berbeda gitu. Kita tinggal pilih alasannya, atau kita bisa edit misalnya alasannya apa. Misalnya ternyata tadi dia paper konseptual gitu ya, dan konseptual paper begitu. Kita add aja. Nah, ini kita pilih konseptual paper tidak termasuk. Saya tidak ingin konseptual paper masuk ke dalam SLR saya gitu. Ini
Ini kita selesaikan sampai seluruh 364 paper relevan tadi. Tapi keuntungannya tadi confidence, kita bisa sambil buka di handphone, sambil melakukan kegiatan yang lain gitu, sambil baca-baca begitu. Oke, kita kembali ya. Misalkan seluruh 364 itu tadi yang saya lakukan tahapan full text review, kemudian sudah masuk ke tahap selanjutnya. Ini adalah yang terakhir, extraction. Jadi nanti dia akan menurun begitu ya, dari 1000 lalu diabstraksi menjadi 700 tadi, lalu saya including lagi ke dalam paper-paper yang include menjadi 100 misalnya. Nah, kemudian masuk ke ekstraksi. Nah, ini misalnya ini ternyata sudah pernah saya isi. Ini kita memberikan informasi, oh ini penelitian di Eropa gitu. Karena nanti kita ingin literatur review kita itu ada country spesifiknya gitu. Kemudian misalnya kita memberikan informasi, oh ini policy research, atau ini quantitative research, atau ini qualitative research gitu. Lalu kita tarik ini datanya. Jadi kita akan mengolah data yang ada di sini saja, maksudnya data yang sudah pasti kita including dalam penelitian. Kita pilih menu export. Nah, ini ada menunya. Kita mau ambil yang exclude, yang include. Yang include berarti tadi data terakhir. Formatnya juga beragam, mau tarik CSV bisa, mau tarik EndNote atau Mendeley, tadi nanti akan langsung masuk ke Mendeley, tapi kita tarik EndNote coba ya, nanti untuk masuk ke FOSS-Viewer. Oke, ini setelah diekspor nanti dia pindah ke sini ya, jadi tidak langsung tersave, dia masuk ke bawah. Kalau teman-teman bisa lihat ada namanya recent export, ini saya download, saya save. Nah, kemudian setelah kita melakukan, kita memastikan bahwa ini paper-paper yang include, sebelum kita membuat tabulasi data, kita boleh menambahkan visual yang lebih baik melalui FOSS-Viewer. Ini saya stop. Saya akan share screen satu aplikasi lagi yang mudah-mudahan sudah diinstal oleh teman-teman. Nah, ini namanya FOSS-Viewer, bisa terlihat ya. Di FOSS-Viewer kita klik create, lalu kita pilih yang create a map based on bibliographic data. Klik next. Kita pilih, tadi kan kita datanya RIS, EndNote, and RefWorks ya. Ini kan ada 3, karena EndNote kita pilihnya di EndNote ya, tidak bisa di RIS gitu. Kita akan melihat bentuknya. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman tadi memilih dari melewati tahapan ini ya, jadi tadi masuk ke dalam publish or perish, lalu tarik data, lalu langsung copy ke FOSS-Viewer, nanti co-occurrence-nya tidak akan muncul begitu. Jadi dia harus dikonversi dulu ke Mendeley atau ke confidence. Jadi dari publish or perish, saat kita save database-nya, kita open di Mendeley, kan bisa kita import gitu ya, import from file gitu, kita masukkan ke Mendeley, lalu kita ekspor lagi. Nah, baru nanti co-occurrence-nya muncul. Ini kebetulan tema saya tadi MSME Resilience, jadi ketahanan entrepreneurship, micro small entrepreneurship. Jadi ini adalah kata kunci yang diambil dari paper-paper yang tadi sudah kita sortir sebanyak 300 tadi begitu ya. Bukan semuanya ya, bukan semua yang dari awal. Jadi sebanyak 300 tadi saja. Nah, ternyata kata kuncinya ini beragam gitu kan. Misalnya tadi dari financial resilience, kayaknya job satisfaction itu nggak berpengaruh gitu. Bukan tidak berpengaruh, tapi itu dalam ranah SDM. Kan saya memilih MSME resilience ya, mungkin saja dia melihat ketahanan si entrepreneur dari sisi satisfaction di pekerjaan, tapi kan saya tidak mengarah ke situ, saya mengarah ke dalam ranah keuangannya. Jadi ini saya uncheck saja gitu ya, misalnya segini gitu, lalu klik finish. Nah, ini karena tadi semuanya saya klik, ternyata ada G35 itu apa gitu ya. Ternyata ini sebenarnya tidak bagus hasilnya, karena hasil FOSS-Viewer yang baik adalah hanya ada 5 warna maksimal, dan itu ada di beberapa paper yang merekomendasikan seperti itu. Walaupun bisa jadi tadi kalau kita ingin melihat kecenderungan yang lebih luas gitu ya, boleh saja gitu ya. Ini warnanya kan terlalu banyak ya, jadi ada beberapa cluster. Ternyata dari financial resilience MSE yang saya
uji, ternyata dia berkelompok nih tema-temanya. Yang pertama ada tema tentang perceived organizational support. Oh, ini ternyata terkait SDM-nya nih ya. Ini nanti bisa kita kelompokkan, kita tabulasi, kita masukin ke table gitu. Dan ini bisa kita lihat juga di sini. Kita klik item ya. Di sini di samping file ada items, ini ada cluster. Ada cluster. Nih bisa dilihat cluster 1, ini yang berwarna merah tadi. Oh, dia ternyata terkait dengan topik-topik SDM ya. Kita save ininya dulu, gambarnya kita klik screenshot, kita save. Nah, ini kan bisa hasilnya JPEG atau PNG. Ini hanya ingin melihat sebaran topiknya saja gitu. Nah, ini yang saya lakukan adalah biasanya setelah mendapat database keseluruhan, lalu saya bandingkan dengan Confidence. Jadi paper-paper yang tidak masuk seleksi itu saya delete begitu secara manual, tapi karena udah ada panduannya dari Confidence akan lebih mudah. Jadi saya tetap bisa menggunakan data awal yang lebih komplit. Nah, jadi sambil mengulang, jadi tahapannya tadi teman-teman menentukan topik. Setelah menentukan topik, pastikan bahwa topiknya populer, terkait dengan isu terkini, lalu belum pernah diuji SLR-nya gitu kalau bisa ya. Atau kalau misalnya sudah pernah, teman-teman bisa tambahkan perspektif lain. Tadi seperti green investment sudah pernah ada yang menguji. Oh, kita uji misalnya Islamic green investment-nya begitu. Nah, lalu setelah ditemukan topik, teman-teman masuk ke aplikasi tadi yang namanya POP, Publish or Perish, untuk mencari paper-paper terkait, untuk mengumpulkan metadatanya, seluruh metadata. Nah, lalu setelah itu tahapannya kita menggunakan Confidence yang lebih baik ya, yang sudah sangat membantu begitu. Kita ikuti tahapannya di Confidence. Yang pertama kita tentu membuat introduction ya, kalau dalam SLR kenapa tadi topiknya penting, kenapa terus harus dibuat SLR gitu, dan ini akan membantu peneliti berikutnya, peneliti di masa depan untuk lebih mudah melakukan penelitian. Nah, lalu tadi tahapannya searching yang saya bilang, search string gitu. Ini harus kita tampilkan di metodologi. Saya memilih kata kunci financial resilience dengan tanda bintang tadi. Kemudian Islamic financial resilience, kemudian Muslim financial resilience, dan ini saya tampilkan, saya ambil dari database mana, saya dapat berapa, lalu dari database yang lain saya dapat berapa gitu. Ini tanda bintangnya juga kita tampilkan, kenapa kita memilih menggunakan tanda bintang. Nah, ini adalah Prisma. Ini adalah Prisma yang saya dapatkan dari Confidence. Ini table-table ini adalah table Prisma. Ini bisa dilihat tadi saya mendapatkan database 1000 sekian. Lalu ada duplikasi 372 dan sudah di remove tadi oleh Confidence. Lalu dari situ saya filter dan saya excluding sebanyak 800, sehingga ada 361 yang kemudian masuk full text. Dari full text tadi kemudian saya lakukan analisa lagi, ternyata hanya ada 103 yang benar-benar terkait gitu. Nah, ini mappingnya tadi yang kita lakukan dengan Force Viewer. Nah, ini kan cukup baik ya, karena bisa dilihat hanya terdapat 5 warna, artinya ini semua kata kuncinya saling terhubung gitu. Dan ini juga perlu kita jelaskan, misalnya pada red cluster, pada cluster merah ternyata itu adalah topik yang paling sering dibicarakan terkait financial resilience, yaitu financial literacy. Nah, kemudian ini adalah artikel distribution yang saya olah melalui Excel tadi. Nah, jadi ini tadi kan saya dapat dari POP ya. Saya dapat dari POP, lalu saya dapat juga kan dari Confidence tadi. Saya bandingkan lalu saya ambil yang including saja. Begitu. Lalu saya tambahkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Misalnya, ini tidak wajib ya, tapi kebetulan saya ingin menampilkan informasi jurnal ini masuk kategori apa, Q1 kah atau Q2 kah. Lalu saya ingin menampilkan ini penelitiannya berlangsung di mana, studi locationnya di mana. Kebetulan juga karena saya menangkap kondisi COVID, saya ingin melihat apakah ini termasuk penelitian terkait COVID atau tidak gitu. Lalu partisipannya siapa aja gitu. Klik pivot table ya. Ini kan seluruh data range data kita kan. Nanti dia akan terbuka. Nah, ini kita bisa sortir lagi. Sortir berdasarkan tahun, sorry di sini ya. Ini mau sortir berdasarkan Q-nya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dari seluruh jurnal yang saya dapat ini ada yang
bereputasi Q1 25 jurnal gitu. Lalu saya juga melakukan analisa terkait research metodnya. Ini kita hide biar tampilannya baik. Terkait research metodnya tadi, ini semuanya via Excel gitu, via pivot table. Nah, kebetulan memang belum ada aplikasi yang bisa secara langsung memberikan otomatisasi atas pembuatan table ini. Jadi sepertinya jalan terbaik masih melalui Excel. Kita tampilkan juga tadi tabulasinya di dalam paper. Jadi tahapannya seperti itu. Finishnya adalah setelah Force Viewer dan table-table tadi kita tampilkan untuk paper-paper yang sudah terseleksi. Setelah itu baru kita melakukan analisa dari 100 paper tadi ya, misalnya contohnya saya. Baru kita lakukan analisa, kita berikan kesimpulan gitu, kita kemukakan variabel-variabel terbaiknya atau topik-topik relevan yang terbaik. Dan tadi pentingnya berapa citation dari satu paper itu menentukan bahwa topik ini paling menarik gitu ya. Itu saja ya, nanti silakan dicoba. Mungkin juga masih perkenalan awal banget ya ini, tapi pada intinya silakan teman-teman coba. Ini adalah salah satu cara publish termudah mungkin ya, dibandingkan melakukan perhitungan yang rumit-rumit itu, melakukan empirical paper gitu. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sudah malam. Mudah-mudahan ini walaupun sedikit ilmunya, sharing kali ini bisa bermanfaat ya.